Halo, saya Intan Erlita dan di Intan Room kali ini saya akan membahas mengenai jaga privasimu. Kayaknya kita harus sudah mulai memahami privasi kita tuh harus dijaga. Apalagi di era sosial media ini kayaknya semua orang menceritakan kehidupan pribadinya ya. Nah, ini yang harus kita pahami, ada batasan-batasan yang menurut saya ini harus dijaga dan menjadi ruang privasi kalian. Mungkin contoh kasus ini bisa menjadi jawaban dari salah satu alasan kenapa kita harus menjaga privasi diri kita. Oke, dari gambar tadi atau dari yang viral ini kita melihat bahwa semakin sering kita mengupdate status kita di story kita makan di mana, di kafe sama siapa, abis ini kita kemana, dan bahkan tanpa disadari kita share jadwal kita, itu membuat orang-orang ya yang emang ingin menguntit kita jadi mengetahui data diri kita dan jadwal kita. Dan kecenderungannya mengikuti kemana kita pergi. Jadi kayak punya penguntit, kan serem banget ya. Nah, ini adalah pembelajaran buat kita untuk kita tidak terlalu sharing mengenai aktivitas kita sehari-hari di real time. Jadi saat itu juga, karena ternyata ini cukup membahayakan bagi diri kita. Apalagi kalau kita yang punya anak, kita terlalu over gitu kan, mengekspos anak kita, sekolahnya di mana, lesnya di mana, bahkan activity Senin ngapain, Selasa ngapain. Ini bahaya banget. Bahkan di beberapa case pernah terjadi penculikan. Ketika penculikannya terbongkar, itu hanya karena si penculik melihat cukup dari sosial media ibunya, activity si anak. Sehingga dia bisa men-tracking anaknya kegiatannya apa aja dan hari apa aja. Dan bahkan kalau kita terlambat jemput anak, aduh udah deh jangan share-share beneran di sosial media. Let's say misalnya kita bilang ini, aduh kena macet nih jadi telat jemput anak. Itu hal yang gak perlu di-share di sosial media. Karena apa? Itu bahaya, beneran deh. Mungkin memang case ini terjadi persentasenya kecil. Tapi lebih baik, ini jadi pelajaran buat kita, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi artinya emang hati-hati untuk ranah privacy. Yang kedua, selain status juga, kadang-kadang kita tanpa sadar ya, kita buat, hai guys, ini loh saya buat rumah ya, ini kamar saya, ini kamar anak saya, ini garasinya. Tanpa sadar tuh kita kasih tahu mapping rumah kita ya, kita ngasih seperti apa bentuk rumah kita, sehingga orang-orang bisa tahu nih, oh masuknya dari sini, oh keluarnya dari sini, oh kamar anaknya seperti ini. Buat kita yang melihat, yang orang-orang yang memang positif, itu melihatnya biasa aja. Tapi buat orang-orang yang punya niat negatif, itu bisa menjadi hal-hal yang, oh berarti anaknya di sini ya kamarnya ya, oh berarti kamar ibunya di sini ya, oh berarti mereka seperti ini ya. Sehingga itu memudahkan juga kejahatan terjadi karena orang tanpa disadari bisa memapping kondisi rumah kita hanya karena sering melihat dan mengcapture di sosial media yang kita sharingkan. Jadi kita harus memahami gitu, ada batasan-batasan di area rumah kita yang mungkin menurut saya ya nggak perlu juga di-sharing ke umum. Lalu yang ketiga adalah yang harus dibatasi adalah keintiman. Gak perlu juga loh di kasur berdua sama suami sering posting-posting sama pasangan. Gak perlu juga loh bangun pagi sama suami atau sama istri bagaimana kondisi kita. Beneran ya gak perlu. Kenapa? Karena mungkin bagi orang-orang yang punya niatnya buruk itu bisa menjadi celah dia buat masuk. Ya, atau orang yang tadinya gak punya niat dengan pasangan kita jadi punya niat karena oh kayaknya suaminya baik ya, oke suami istrinya kayaknya baik ya, sehingga orang-orang mempunyai niat-niat negatif yang merusak rumah tangga kita. Artinya keintiman itu biarlah menjadi privasi kita dan pasangan, dan gak perlu orang lain tahu bagaimana kondisi kita di kasur bersama pasangan kita. Beneran deh, hal-hal yang kayak gini akan memicu masalah-masalah di kemudian hari jika memang ada orang yang berniat jahat kepada kita. Loh saya gak ada kah orang yang berniat jahat? Ya alhamdulillah, tapi kan baik lagi menjaga jauh lebih baik kan dibandingkan ketika nanti sudah terjadi banyak masalah di depannya. Intinya adalah kita harus menjaga kehidupan pribadi kita. Jangan dikit-dikit kehidupan pribadi kita angkat dan kita biarkan orang lain melihat kehidupan pribadi kita. Karena ini seperti kita nggak punya privacy. Dan ingat, nggak semua orang punya niat baik kepada kita. Maka saran saya, mulai sekarang yuk kita jaga privasi kita. Sharing yang perlu di-sharingkan, namun ditahan yang tidak perlu kita sharing. Karena sejatinya, menurut saya pribadi, kehidupan personal lebih nikmat kita jalani bersama orang-orang yang kita sayangi karena quality time-nya mahal harganya.